Salam, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program Nekol GPIB di malam hari ini. Saya, Pendeta Johannes Nikolaus Salo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading. Mari kembali kita akan membaca kitab, menggumulkannya, merenungkannya. Dan sebelum itu, marilah kita merendahkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan-Mu memelihara kehidupan kami. Kami akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk kembali membaca Alkitab dan menghayatinya. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, dan pembacaan Alkitab untuk kita renungkan di malam hari ini diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan asas iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan Roma pasal 3 ayat 27 sampai dengan 31 ini diberi judul dibenarkan oleh iman. Kita meyakini bersama bahwa karya Kristus Yesus memberi dasar baru yang menentukan benarnya manusia dalam hubungan dengan Allah. Jadi pusat pembenaran itu adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kebenaran itu merupakan pemberian yang cuma-cuma dan hanya berdasarkan iman. Ayat 26 bagian A berkata, ayat 28 berkata, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kebenaran itu lewat kematian dan kebangkitan Kristus Yesus dilakukan sekali untuk selamanya. Dan itu merupakan pemberian yang cuma-cuma. Dan diterima hanya berdasarkan iman. Bukan karena perbuatan-perbuatan atau jasa-jasa kita. Inilah pembenaran yang diprakarsai oleh Allah untuk memulihkan hubungan perjanjian yang telah rusak karena dosa. Dasarnya adalah karena Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat, sehingga segala bangsa dapat menjadi umat kepunyaan Allah.
ada dua hal yang bisa menjadi refleksi bagi kita. Yang pertama adalah secara pribadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, lalu kemudian hubungan dengan Yesus Kristus itu kita nyatakan dalam membangun kehidupan bersama, dalam kenyataan hidup setiap hari, untuk kita memperlakukan firman Tuhan itu. Yang kedua adalah mari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perintah Allah, kita lakukan. Karena kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dan kita percaya semua perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lewat peristiwa kematian dan kebangkitan-Mu, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdamai kembali dengan Allah. Kami menjadi anak-anak Allah. Biarlah kami senantiasa menyatakan kehidupan beriman dalam kehidupan kami setiap hari dan belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Bimbing kami Tuhan sepanjang malam hari ini. Kami tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan beserta dengan kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Salam dari GPIB Jemaat Kelapa Gading. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam.